Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Status Gunung Lewotobi laki-laki turun status menjadi siaga. Pipa air minum bersih milik Perumda Tirta Komodo Ruteng putus. Kapolda Nusa Tenggara Timur meminta Forkopimda Timur Tengah Selatan sukseskan pemilu 2024. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Brian Leolede. Dan saya Teresia Hera. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang mengeluarkan lava pijar terpantau dari Desa Pululera, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur. Menurut pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, terhitung mulai 29 Januari 2024 pukul 12 WITA, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki turun dari status level 4 awas menjadi level 3 atau siaga, di mana letusan Gunung Lewotobi sudah mulai berkurang dan frekuensi gempa juga sudah menurun. Menurut rilis dari Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan status dari level 4 atau awas ke level 3 atau siaga sejak Senin 29 Januari 2024 pukul 14.56 WITA. Perubahan ini berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental pada Gunung Lewotobi laki-laki, di mana tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki menunjukkan penurunan pada pukul 12.00 WITA. Sehingga berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh dari data visual dan instrumental menegaskan penurunan status gunung ini. Hal ini disesuaikan dengan data pengamatan aktivitas gunung yang terus dievaluasi secara berkala. Dan apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, peringkat status dapat diperbaharui. Dalam surat tersebut dijelaskan, tingkat aktivitas dianggap tetap jika evaluasi berikutnya tidak mengeluarkan perubahan. PVMBG merekomendasikan kepada warga dan wisatawan untuk tetap waspada dengan menetapkan batasan radius 4 km dari pusat erupsi. Selain itu, sektor sebelah utara timur laut disarankan untuk menjaga jarak sejauh 5 km. Sementara sektor timur laut diwajibkan menjaga jarak sejauh 6 km dari gunung. Pihak berwenang juga menghimbau agar semua warga Flores Timur agar mematuhi rekomendasi dan petunjuk keselamatan yang telah diberikan pemerintah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, cuaca ekstrim berupa angin kencang masih melanda wilayah Kabupaten Malaka dalam beberapa pekan terakhir. Warga diminta untuk waspada, terutama yang tinggal di daerah dataran tinggi. Kurang lebih seminggu Kabupaten Malaka dihantam angin kencang. Cuaca ekstrim ini sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Terkait cuaca ekstrim seperti angin kencang yang terjadi beberapa hari belakangan ini, Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jacob Ledo menghimbau kepada semua warga Kabupaten Malaka agar waspada. Setiap warga diminta untuk menjaga keselamatan diri sendiri selama masih dalam cuaca ekstrim seperti saat ini. Ia juga meminta terutama masyarakat yang tinggal di dataran tinggi untuk lebih waspada. Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar selama angin kencang yang masih melanda Kabupaten Malaka, warga tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, apalagi di hutan-hutan lindung seperti di Desa Kateri dan beberapa desa lainnya.
Selain waspada terhadap angin kencang, masyarakat Malaka tetap dihimbau agar selalu waspada terhadap bencana alam lain yang sering terjadi di awal tahun di Kabupaten Malaka, seperti banjir rob atau air laut pasang dan bencana banjir dari Sungai Benenain. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Benenain harus tetap waspada apabila hujan dengan intensitas tinggi. Kami menghimbau untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan secara khusus bagi yang mungkin punya rumah di lokasi-lokasi yang dataran tinggi yang angin kencang, antisipasi agar dicek dan dicek kembali. Terutama ada yang membuang puntung rokok sembarang di tempat yang kering kan menyebabkan hutan terbakar ataupun itu tolong bertanggung jawab. Ya, kalau memang ada merokok jangan dibuang sembarangan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat tanah longsor, pipa air minum bersih milik Perumda Tirta Komodo Ruteng putus di Jalan Diwela, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Puluhan kepala keluarga tidak mendapatkan aliran air minum bersih. Pipa air minum bersih milik Perumda Tirta Komodo untuk wilayah Kampung Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai putus. Kejadian putus pipa air minum terjadi di Minggu dini hari kemarin di Jalan Kabupaten Wela, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Putusnya pipa air minum milik Perumda Tirta Komodo tersebut akibat tanah longsor. Pipa tertimbun tanah dan tidak kuat menahan tanah longsor tersebut. Akibatnya, putusnya pipa saluran air tersebut, puluhan warga di desa Goloworok tidak dapat menikmati air minum bersih. Terlihat air dari pipa tersebut dibiarkan mengalir di saluran bahu jalan kabupaten. Kejadian tersebut sudah diinformasikan ke petugas Perumda Tirta Komodo, namun belum ditanggapi. Demikian juga longsoran tanah dari tebing jalan hingga kini belum dibersihkan. Kendati tidak mengganggu arus lalu lintas, namun khawatir pipa air minum yang tertimbun tanah akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Warga berharap agar petugas Perumda Tirta Komodo segera memperbaikinya, sehingga warga dapat menikmati air minum bersih. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Dari Manggarai kita beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara. Akibat kekurangan ruangan, guru dan pegawai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amabi Oeveto gunakan gedung darurat sebagai kantor. Inilah berkas gedung darurat SMP Negeri 5 Amabi Oeveto yang masih dimanfaatkan oleh para guru dan pegawai untuk kantor. Kendati sekolah ini sudah mendapat 3 ruang kelas baru, tetapi karena masih kekurangan ruangan untuk kantor, sehingga guru dan pegawai di sekolah ini masih memanfaatkan bekas gedung darurat SD tersebut untuk kantor. Kepala SMPN 5 Amabi Oeveto, Sepriana Saefatu, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, baik kegiatan belajar mengajar maupun kantor guru dan pegawai SMPN 5 Amabi Oeveto menggunakan gedung darurat yang beratap daun lontar dan dinding dari lontar. Kemudian sekolah mendapat bantuan gedung permanen 3 ruang kelas baru. Namun kantor guru dan pegawai masih tetap menggunakan gedung darurat sebelumnya. Saat ini karena atap gedung darurat yang dipakai mengalami kebocoran dan demi keamanan, sehingga semua perlengkapan kantor bersama perangkat komputer dan laptop untuk kepentingan ujian para siswa masih dititipkan di kantor desa Fatu Veto, Kecamatan Amabi Oeveto. Sepriana menambahkan saat ini pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pemerintah desa Fatu Teta dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan perbaikan atap gedung kantor guru dan pegawai SMPN 5 Amabi Oeveto. Dipastikan dalam waktu dekat perbaikan atap gedung kantor darurat tersebut bisa dikerjakan sehingga bisa dimanfaatkan. Gedung kami yang lama itu atap daun, ketika hujan ini air masuk, maka kami menjaga itu supaya alat-alat elektronik kami seperti Chromebook ada 15 unit, komputer
wireless, infocus, kami titip tahan di kantor desa supaya mereka aman. Dan apabila kami sudah ada kantor yang bagus, maka kami pasti sudah bekerja dengan baik sesuai dengan keadaan kami di tempat ini. Kepala SMP Negeri 5 Amabi Oefeto berharap ada perhatian dari pemerintah agar gedung kantor SMPR 5 Amabi Oefeto bisa dibangun permanen dan aman. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur meminta Forkopimda Timur Tengah Selatan untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga netralitas dan situasi Kamtipmas tetap aman dan damai agar pemilu tahun 2024 berjalan aman dan lancar. Dalam kegiatan tatap muka bersama Forkopimda Timur Tengah Selatan, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga, meminta dengan tegas kepada Bupati Timur Tengah Selatan, KPU, Bawaslu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk bahu-membahu membantu TNI dan Polri dalam menjaga netralitas dan keamanan untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Hindari tindakan provokatif di tengah masyarakat karena 3 bakal calon pemimpin negara Indonesia adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga meminta maaf terkait kesalahan yang dilakukan anggota Polri ketika menjalankan tugas di lapangan. Nah, kita semua bertanggung jawab untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini adalah puncak demokrasi kita, maka kita lakukan dengan baik. Kami sangat konsen apabila di 1 TPS atau 2 TPS nanti terjadi masalah, kita malu. Saya termasuk malu, Bapak Ibu juga malu, orang TTS juga malu semua, Pak Bupati juga malu. Kenapa mesti harus berpesta, harus ribut gitu? Beda pilihan, biasa aja. Kehadiran Kapolda Nusa Tenggara Timur dan rombongan disambut dengan tarian adat perang dan tuturan adat oleh tokoh masyarakat. Dilanjutkan dengan tatap muka bersama Forkopimda Timur Tengah Selatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua KPU dan ketua Bawaslu TTS. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitadu, TVRI NTT. Sementara itu, Polres Malaka siap melakukan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Malaka. Semua anggota sudah disiapkan sejak bulan Oktober tahun 2023 dan terus melakukan pengamanan hingga saat ini. Jelang pemilu serentak tahun 2024, anggota Polres Malaka telah siap melakukan pengamanan jalannya semua tahapan pemilu hingga selesai. Polri secara serentak telah menggelar apel dalam rangka pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras operasi Mantap Brata sejak bulan Oktober tahun 2023. Pemilu serentak 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian. Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jacob Ledo mengatakan, persiapan pengamanan di Kabupaten Malaka sudah siap. Sejauh ini, pengecekan anggota dan berbagai persiapan, termasuk simulasi pengamanan pemilu di Polres Malaka telah dilakukan agar satuan anggota Polres Malaka dapat mengukur kapasitas dan kemampuan masing-masing maupun satuan dapat bekerja maksimal. Menurutnya, pola pengamanan dan mekanisme akan dilakukan sesuai SOP. Satuan Polres Malaka melanjutkan apa yang diinstruksikan langsung dari Kapolri.
Kapolres optimis proses pemilu serentak di wilayah pengamanan Polres Malaka akan berjalan aman dan lancar. Pihaknya juga terus mengimbau dan meminta kepada masyarakat Kabupaten Malaka, terutama kepada pihak-pihak yang akan bersaing dalam pileg di tingkat Kabupaten Malaka, dapat berkompetisi secara sehat. Untuk kesiapan personil tentunya kita sudah tahapan operasi Mantap Brata ini sudah dari tahun 2023 akhir sampai saat ini. Ini sudah tahap kedua dalam kita melaksanakan pengamanan kampanye. Ya, itu. Jadi intinya kita siap untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Terkait personil sudah cukup namun tetap didukung dari Polda NTT. Penambahan anggota dari Polda NTT akan dilaksanakan pada 3 hari sebelum pemungutan suara. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, masih dari Kabupaten Malaka, jelang pemilu serentak 2024, sebanyak 1.340 satuan perlindungan masyarakat dikukuhkan Bupati Malaka di lapangan Umum Betun, Kabupaten Malaka. Pengukuhan dilakukan jelang pemilu serentak 2024 guna membantu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, sehingga proses pemilu serentak di Kabupaten Malaka dapat berjalan dengan lancar dalam situasi aman. Jumlah total satuan perlindungan masyarakat yang dikukuhkan sebanyak 1.340 orang. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Malaka yang akan ditugaskan sebagai pengamanan di 670 TPS pada saat pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan, Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai garda terdepan dalam memberi kenyamanan dan melindungi masyarakat. Untuk itu, semua anggota Linmas yang sudah dipercayakan dan ditugaskan di tengah masyarakat dapat bekerja secara bertanggung jawab sesuai dengan janji dan sumpah yang telah diucapkan. Linmas merupakan pekerjaan yang sangat mulia karena menjaga keamanan di desa-desa. Apalagi jelang pemilu seperti saat ini, Linmas jangan mempengaruhi masyarakat yang dapat menimbulkan kekacauan. Simon juga menambahkan, kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI di tingkat kecamatan terus dibangun. Dan sekarang sudah dikukuhkan. Kembali ke desa, jaga keamanan itu. Apa yang dijaga? Ya keamanan di masyarakat secara keseluruhan. Keamanan sosial. Jangan ada masyarakat berantem, berkelahi, lalu kalian jadi provokator. Itu tidak boleh. Justru harus berusaha untuk mendamaikan mereka. Jadi dari 12 kecamatan yang hadir, ini sudah mewakili 127 desa. Sementara itu, Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jacob Ledo mengatakan, Linmas punya peranan penting di tengah masyarakat selama masa pemilu serentak. Pihaknya mengakui sekecil apapun peran dan tugas yang diberikan dalam menjaga keamanan sangat membantu dalam kelancaran proses pemungutan suara di TPS. Pihaknya berharap anggota Linmas menjadi keamanan yang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di desa dan kecamatan. Untuk saya punya saudara-saudara yang dikukuhkan sebagai Linmas, Linmas ini memiliki tugas yang sangat penting. Sangat penting ya, dan sebagai warga negara Indonesia kita punya kewajiban untuk bagaimana seluruhnya berperan aktif untuk menyukseskan pemilu yang akan datang. Siap ya Bapak Linmas? Bapak Ibu Linmas siap? Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, ribuan pemilih di Kabupaten Malaka hingga saat ini masih tergolong pemilih non-IKTP. Diduga ada kelalaian Disdukcapil Kabupaten Malaka dalam melakukan perekaman IKTP terkait persiapan pemilu serentak tahun 2024. Hingga saat ini, data pemilih non-IKTP dari Disdukcapil Kabupaten Malaka belum sesuai dengan data pemilih non-IKTP yang ada dalam daftar pemilih tetap Kabupaten Malaka pada pemilu serentak 2024.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Emi Rensiana Bere mengatakan, pihaknya tidak boleh melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Malaka. Pihak KPU Malaka langsung berkomunikasi ke pusat karena data DP4 KPU dapatkan dari pusat, bukan dari Disdukcapil Malaka. Lanjut Emi Rensiana, pihak Disdukcapil tidak melakukan perekaman IKTP dari DPT yang diberikan KPU karena Disdukcapil memiliki data sendiri yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kemendagri menyerahkan ke KPU pusat dan diteruskan ke daerah-daerah. Sehingga prosesnya tidak dari Dispendukcapil Malaka, langsung memberikan data ke KPU Malaka. Menurutnya, pelayanan perekaman IKTP terus dilakukan setiap hari, sehingga warga yang datang melakukan perekaman akan dilayani Disdukcapil. Peralatan perekaman IKTP yang dibawa ke desa-desa masih terbatas, tenaga juga masih terbatas sehingga perekaman di desa-desa tidak bisa menjangkau semua warga. Meskipun demikian, pihaknya optimis pada hari pemungutan suara nanti, data dari Disdukcapil dan KPU Malaka sudah sinkron. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere mengatakan, pasca penetapan DPT hingga saat ini KPU Malaka belum mendapatkan data sandingan dari Disdukcapil dan KPU Malaka. Daftar pemilih tetap Kabupaten Malaka pada pemilu serentak tahun 2024 sebanyak 148.069 jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih non-KTP elektronik sebanyak 9.422 jiwa. Dalam perkembangan waktu pasca penetapan DPT per 18 Januari tahun 2024, sebanyak 3.501 pemilih yang telah melakukan perekaman dan memiliki IKTP, sehingga dari jumlah 9.422 pemilih, berkurang menjadi 5.921 jiwa yang belum memiliki IKTP. Dari hasil sekian bulan ini, sampai dengan saat ini, baru diperoleh 3.501 pemilih yang memang sudah terekam. Artinya 3.501 orang ini tidak lagi dikategorikan sebagai pemilih non-KTP. Maka tersisa 5.921 orang yang masih perlu kita cross-check lagi, memastikan lagi. Nah, sekarang apakah mau dilakukan secara manual seperti ini, ataukah kita bisa melakukan secara sistem kan lebih cepat. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Flores Timur telah memulai kegiatan packing logistik pemilu ke dalam kotak sejak Minggu 28 Januari 2024. Packing logistik tersebut melibatkan petugas PPK dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Flores Timur. Menurut Teresia Boleng, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Flores Timur, pelaksanaan packing logistik pemilu ke dalam kotak tersebut dijadwalkan selama 10 hari, atau sejak tanggal 28 Januari hingga 6 Februari 2024 mendatang. Tahapan packing logistik yang menjadi kelengkapan TPS dimasukkan ke dalam kotak sesuai jenisnya masing-masing, seperti kotak surat suara presiden. Dalam satu kotak terdapat surat suara presiden sejumlah DPT, plus 2% per TPS. Lembar C pleno hasil salinan, alat coblos, tinta, segel, dan form lainnya. Demikian juga logistik lain disesuaikan jenis kotak suara masing-masing, yaitu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sehingga KPU Flores Timur membagi kegiatan packing per hari 2 kecamatan. Diperkirakan packing logistik di Flores Timur akan selesai dalam waktu 10 hari. Kemudian akan didistribusikan sesuai jadwal pada 6 Februari 2024 mendatang. Dirinya pun menegaskan, logistik yang di-packing saat ini sudah sesuai hasil sortir beberapa waktu lalu, sehingga kecil kemungkinan jika masih ada surat suara yang rusak. Namun demikian,
Semisal masih ditemukan surat suara rusak saat hari pencoblosan, ada mekanisme tersendiri. Logistik pemilu serentak 2024 di KPU Flores Timur sudah 99% terpenuhi. Sementara untuk pengamanan di gudang logistik sudah terdapat penjaga dari Polres, KPU, dan Bawaslu yang siap siaga 24 jam dan dilengkapi juga kamera pengawas. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, KPU Kabupaten Kupang saat ini melaksanakan tahapan penyortiran dan pengepakan surat suara sebelum didistribusikan ke setiap kecamatan di Kabupaten Kupang. Beginilah suasana penyortiran dan pengepakan surat suara di gudang KPUD Kabupaten Kupang. Nampak komisioner dan sekretariat KPUD berbagi peran, ada yang menyortir surat suara, kemudian di-packing dalam amplop surat suara, kemudian memasang segel KPU. Ada yang bertugas mempersiapkan kotak suara, kemudian menulis sesuai kecamatan, desa, dan TPS. Juga ada yang bertugas memasukkan surat suara pada amplop dalam kotak suara, kemudian disegel. Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Eliezer Lomirihi, mengatakan, setelah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, selanjutnya KPUD Kabupaten Kupang melakukan penyiapan surat suara dan seluruh logistik lainnya sebelum didistribusikan ke semua kecamatan, kemudian ke desa dan TPS. Adapun tahapan penyortiran dan pengepakan surat suara ini mulai dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2024 dan ditargetkan akan selesai dilakukan tanggal 5 Februari tahun 2024. Terkait dengan proses ini semua sampai dengan packing logistik kita dalam kotak surat suara itu targetnya sampai dengan tanggal 5 Februari. Oke. Baik, kalau terkait dengan pengepakan kita sudah mulai dari tanggal 27 kemarin dan sejauh ini sudah kurang lebih 5 kecamatan yang terjauh, terluar dan tersulit. KPUD Kabupaten Kupang telah melakukan proses pengepakan logistik surat suara dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, dan Fatuleu Barat. Kelima kecamatan tersebut merupakan kecamatan terjauh di Kabupaten Kupang yang akan menjadi prioritas pendistribusian surat suara. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kunjungan kerja perdana di wilayah hukum Polres Timur Tengah Selatan, Kapolda Nusa Tenggara Timur menghadiri kebaktian sidang klasis Kota Soe di Gereja Lewi Oenasi Kota Soe dan mengunjungi tempat wisata religi air berubah jadi anggur. Dalam sambutannya, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga meminta gereja sebagai mitra erat polisi yang bekerja di bidang sosial membantu polisi untuk menjaga keamanan. Berdasarkan data kasus di Polda Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022 Polres Timur Tengah Selatan, tingkatan kasus yang berada di urutan pertama adalah kejahatan konvensional yakni penganiayaan, perampokan, pengeroyokan sebanyak 503 kasus, dan urutan kedua kasus kejahatan domestik yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur tercatat 207 kasus. Sementara di tahun 2023, kasus kejahatan domestik menempati posisi pertama 107 kasus dan kejahatan konvensional menempati urutan kedua menjadi 100 kasus. Untuk itu, dalam pembahasan materi persidangan, Kapolda meminta kepada para pendeta agar memberikan pesan moral kepada masyarakat untuk bersama menekan dua kejahatan yang dominan tersebut. Jadi, saya mengharapkan lembaga-lembaga sosial seperti gereja, masjid, itu membantu kami, aparat kepolisian. Memang tugas kami itu menangkap kejahatan. Tetapi sebenarnya tugas kita sama saja sesungguhnya. Kami dari aspek keamanannya harus berlaku seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu, aspek
Kalau manusia dikotomi atau trikotomi di mengandung ini, pikiran, kehendak, perasaan, fisik dan roh itu Bapak Ibu pendeta masuk dari roh. Kami mungkin masuk dari fisik dan pribadi keduanya agar mereka sadar. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Daniel Tahimonang Selitonga dan rombongan mengikuti kebaktian bersama pembukaan persidangan klasis Kota Soe. Selanjutnya mengunjungi tempat wisata religi sumur tua air berubah menjadi anggur di Kampung Aman, Desa Kuatai, Kecamatan Kota Soe. Selanjutnya mengunjungi gereja tua pertama di Kota Soe, yakni Gereja Maranatha, dan mengunjungi pohon beringin berusia 103 tahun, tempat 12 wanita berlutut dan berdoa hingga air berubah jadi anggur tanggal 15 September 1965 silam untuk dijadikan perjamuan di kala itu. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setiap perayaan pesta adat Reba bagi etnis Bajawa di Kabupaten Ngada selalu dilakukan tarian Ouwi yang merupakan tarian yang disakralkan oleh orang Bajawa sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta dan leluhur yang telah memberikan ubi sebagai makanan pokok bagi keturunannya untuk berkembang dan menjalankan kehidupan selaras dengan alam sebagai satu kesatuan yang utuh. Beginilah suasana kampung adat Wogo yang terletak di Desa Wogo, Kecamatan Golewa. Saat warga dengan mengenakan busana adat menarikan tarian Ouwi di tengah kampung setelah merayakan pesta adat Reba yang lebih dipahami sebagai pesta tahun baru adat bagi etnis Bajawa. Tarian Ouwi merupakan tarian yang disakralkan bagi masyarakat setempat untuk mengenang kebaikan dan kemurahan hati Sang Pencipta yang telah memberikan ubi kepada leluhur, agar diajarkan cara bercocok tanam dan dijadikan makanan pokok bagi keturunannya untuk bisa melanjutkan kehidupan sampai kapanpun. Tarian Ouwi ditarikan dalam bentuk lingkaran sambil bergandengan tangan sebagai simbol ikatan persaudaraan dan saling menopang satu sama lainnya, memiliki gerakan yang sangat sederhana serta dapat diikuti oleh siapapun yang hadir dalam acara adat Reba. Salah seorang pemerhati budaya kampung adat Wogo, Hans Bagi, menjelaskan, tarian adat Ouwi merupakan tarian yang dilestarikan dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga kekayaan budaya dan kearifan lokal yang kaya dengan pengajaran nilai luhur tetap terjaga dan terawat sampai dengan saat ini. Ouwi itu sebenarnya kalau dalam kepercayaan kebudayaan kami, Ouwi sebenarnya satu selebrasi dalam rutinitas tahunan, di mana saat itu kami seperti sebenarnya itu tahun baru adat budaya dalam budaya kami. Walaupun sekarang di dunia zaman ini sudah banyak berkembang, ada macam-macam makanan, tetapi bagi kami Ouwi adalah satu makanan pokok yang sudah diturunkan dari para leluhur kami. Dan harapan saya sebenarnya khusus untuk generasi muda kami, anak-anak sekolah, anak usia sekolah, mestinya momen seperti ini tetap harus dihadiri, diikuti dengan baik oleh anak-anak kami sehingga budaya seperti ini kemudian tidak seperti punah. Bagi masyarakat adat etnis Bajawa, momentum menarikan tarian Ouwi merupakan saat tepat untuk saling menasehati dan memberikan semangat satu sama lainnya
agar selalu menjaga rasa persaudaraan dan memperkokoh persatuan sekaligus membina keakraban di antara sesama manusia dalam cinta dan kasih sayang. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kalender event pariwisata untuk tahun 2024. Sedikitnya ada 20 atraksi wisata dan festival budaya yang akan digelar sepanjang tahun 2024. Salah satu di antaranya adalah Festival Pasola di Pulau Sumba yang akan berlangsung pada bulan Februari hingga Maret 2024. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kepulauan, kaya akan tradisi adat dan budaya. Tidak saja itu, Nusa Tenggara Timur juga kaya dengan destinasi wisata, baik alam maupun kuliner. Sebagai bentuk promosi sejumlah potensi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan kalender event wisata untuk sejumlah atraksi wisata dan festival budaya yang pelaksanaannya rutin setiap tahun di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Salah satu festival budaya tahunan masyarakat Pulau Sumba yang masuk dalam kalender event wisata di NTT adalah Festival Pasola. Festival Pasola Masyarakat Sumba merupakan sebuah atraksi budaya dan permainan ketangkasan tradisional yang terkenal di Pulau Sumba, di mana dua kelompok saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan lembing kayu sambil menunggangi kuda yang berpacu dengan kencang. Bagi kebanyakan orang yang melihat festival budaya ini, mungkin akan berpikir bahwa atraksi budaya ini sangat berbahaya. Namun bagi masyarakat Sumba, khususnya kaum laki-laki, mengambil bagian dalam Festival Pasola merupakan suatu kehormatan, karena Pasola merupakan lambang ketangkasan dan keperkasaan seorang pria Sumba. Atraksi Pasola sudah dilaksanakan sejak dahulu kala secara turun-temurun di Pulau Sumba. Meski atraksi budaya ini terbilang berbahaya karena sangat berpeluang terkena lemparan lembing kayu dari pihak lawan. Namun di akhir atraksi budaya ini tidak ada dendam yang tersimpan antara kedua kelompok yang bertarung di arena Pasola. Melihat keunikan atraksi budaya Pasola masyarakat Sumba, pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT menetapkan Pasola sebagai salah satu festival pariwisata budaya yang masuk dalam kalender event wisata NTT. Festival Pasola biasanya berlangsung pada bulan Februari hingga Maret di Pulau Sumba, yakni di dua kabupaten yaitu Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Karena Pasola sendiri merupakan atraksi budaya, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan sembarangan. Tanggal pelaksanaan Pasola biasanya ditentukan oleh Rato Adat atau kepala suku dengan perhitungan bulan gelap dan bulan terang serta melihat tanda-tanda alam. Salah satu upacara adat sebelum pelaksanaan Pasola adalah upacara nyale atau mencari cacing laut yang keluar di tepi pantai sebagai tanda datangnya musim panen. Karena pelaksanaan Festival Pasola hanya sekali setahun, tidak heran banyak wisatawan yang datang untuk menyaksikan atraksi budaya ini. Ketika festival berlangsung, masyarakat dan wisatawan akan memadati pinggiran arena yang telah dibatasi untuk keamanan penonton yang hadir.
Dengan dibuatnya kalender event wisata NTT tahun 2024, diharapkan dapat menarik minat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk datang dan menyaksikan langsung berbagai atraksi wisata dan festival budaya di Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Dan saya Brian Daulede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.